Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya lagi ketemu teman. Ini orangnya baru ini, cuman saya belum begitu hafal. Cuman nanti diterangin sama teman saya kapan dia mualafnya, karena apa dia mualafnya, dan bagaimana perjalanan dia dari awal mualaf sampai saat ini dan insya Allah sampai selamanya. Pertama, ya mungkin yang akan saya tanyakan namanya dulu deh. Namanya siapa? Namaku ya Dini Cahyana. Dari keluarga? Kalau ibu Sunda, suku Sunda. Kalau bapak Shanghai Cina. Berarti ada keturunan Chinese ya? Ya. Nah, dari ibu sama bapak. Terus itu dari, kalau boleh tahu, kalau kehidupan orang tua sebelumnya seperti apa? Maksudnya? Kehidupan ya dari segi perekonomian. Oh, bapak saya itu pemilik kontraktor PT. Oh, berarti ibaratnya ya hidup mewah ya gitu ya. Alhamdulillah. PT besar ya berarti ya. Besar. Nah, tapi nggak usah disebutin dah namanya. Tapi yang penting besar gitu ya. Sebelumnya tinggal di mana? Saya di Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Itu saat sebelum masuk Islam. Betul. Kalau sekarang ini tinggal di mana sudah masuk Islam? Saya di Kampung Bulu sini, di showroom motor. Oke. Nah, saya pengen tahu kisah perjalanan sebelum ibarat kata detik-detik mengenal Islam sampai mempercayai, udah serak banget di hati untuk masuk Islam, itu awalnya bagaimana perjalanannya? Singkat aja dulu. Saya itu ingin mengenal Islam itu 1 tahun. Sampai saya bulan Agustus bersahadat. Karena saya yakin dengan agama saya yang baru, saya lebih tenang, itu aja. Oke. Untuk apa namanya, ya apa yang menyentuh sekali di hati untuk bisa berubah ke agama Islam? Jadi gini, kalau untuk di saya Islam itu memang agama yang sempurna menurut saya. Karena kenapa? Kita itu langsung berhadapan dengan Maha Pencipta, Maha Kaya dan lain-lainnya lah. Jadi kita tidak melakukan perantara. Jadi kita ibadah tuh langsung ke yang di atas. Seperti itu. Tahun berapa masuk Islam? Tahun 2022 bulan Agustus, tanggal 10. Berarti baru sekitar 2 bulanan ya? Ya, jalan 2 bulan. Sangat singkat sekali, berarti masih baru untuk mengenal Islam. Nah, untuk dari pihak keluarga bagaimana itu prosesnya itu? Sungguh berat. Beratnya dalam arti kata ya semua akses kita itu diblok, identitas kita pun seperti jasa sampai SIM dan KTP pun ditahan. Mungkin tujuan orang tua ya biar nggak tahan, dimiskinkan lah, seperti itu. Cuman saya yakin Allah itu maha kaya, Allah itu maha segala maha. Yang penting kitanya, cara memintanya, seperti itu. Berarti bisa dibilang sebelum masuk Islam itu dari keluarga bisa dibilang hidup mewah lah ya. Ya betul. Dan berubah 45 derajat sampai 50 derajat kalau ada. Ya itulah, memang kalau untuk hal seperti itu pasti rintangannya begitu dari pihak keluarga. Cuman hidup malah lebih tenang, lebih adem. Waktu juga kita lebih disiplin karena kita itu ibadah tuh 5 kali. Waktunya sholat, asar, siang, johor, ya kan? Johor dulu ya siang ya. Asar menjelang malam, menjelang sore. Jadi pas waktu-waktunya itu bagaimana kita bisa disiplin. Kalau boleh tahu
sebelumnya Kristen yang dianut waktu sebelum Islam? Saya bukan Kristen, Buddha Pak. Oh Buddha. Iya. Oke, sorry maaf. Berarti Buddha. Buddha. Berarti dari orang tua, bapak dan ibu sama Buddha juga ya? Ya betul. Nah, terus bagaimana bukan kisah sebenarnya yang dialami antara ibu bapak sesudah masuk Islam ini, apa perkataan mereka? Ya sudah, kalau memang itu pilihan saya, jalani. Tapi ya kan, semua tuh ada rintangan. Kamu sanggup nggak? Saya bilang apa? Ya sudah, kamu lihat aja nanti. Ya itu. Jadi kita tuh kayak dimiskinin gitu. Tapi buat saya bukan masalah. Nggak rintangan ya? Karena ya dengan faktornya saya berpikir kita lahir dalam keadaan kaya raya atau orang berada, itu kan takdir ya. Betul. Tapi ketika kita sudah besar masih ada susah, itu kan nasib Pak. Betul. Nasib itu bisa kita rubah. Yang penting kita semangat, punya keinginan, Betul. punya tujuan, yang satu punya prinsip. Betul. Insya Allah. Nah, selanjutnya sesudah masuk Islam ini, saya pengen tahu juga nih, saya sudah masuk Islam ini bagaimana? Jangan perjalanan itu udah yang dirasa ada, bagaimana perasaan di pikiran, di hati? Yang utama itu ya kita tetap jalanin aja, ya kan, apa adanya, natural. Tapi alhamdulillah kehidupan saya tuh tadi saya bilang disiplin, ibaratnya lebih lah dalam hidup itu. Ilmu ikhlas saja yang saya pakai. Betul. Ilmu ikhlas saja saya bilang. Seperti itu. Jadi apapun kalau kita ikhlaskan, enak di hati itu. Jangan gitu Mas, kita ngambil pulpen aja yang dekat, kalau kita nggak ikhlas berat. Iya betul. Kita ngangkat karung biarpun 1 kilo, kita ikhlas enteng. Berarti sama aja kayak orang jalan, kalau Betul. nggak ikhlas ya berat rasanya. Nah. Oke. Sekarang kalau ibadah itu bukan masalah ikhlas dan tidak ikhlas, itu kewajiban. Betul. Begitu. Betul. Berarti untuk perjalanan sama sesudah syahadat dan sampai saat ini bagaimana perjalanan jadi mualaf? Ya alhamdulillah. Mau suka mau dukanya gitu. Alhamdulillah, pertama-tama memang banyak dukanya. Ya kan, ya tahulah sekarang ibaratnya orang kan lihat zaman sekarang casingnya, nggak lihat isinya. Ya begitulah, kalau kita memang biasa enak nggak enak ya seperti itu. Kalau berarti saat ini dari pihak keluarga masih menjauhi ya, istilah kata tidak menganggap sebagai jangankan harta benda itu udah Kalau dicabut. menurut saya orang tua itu bukan menjauhi saya. Oke. Itu saya menjauhi mereka. Oh gitu. Oke, terus? Karena ya saya mempunyai tekad, ya kan, kita berubah keyakinan, beda dengan keyakinan yang dulu dengan orang tua. Terus? Kalau misalnya orang tua mau menerima dengan keyakinan saya yang baru, ya monggo. Saya kembali ke rumah, jalankan bisnis keluarga lagi. Tapi kalau mereka masih nggak terima, ya wis, nggak masalah buat saya. Oke. Seperti itu. Terus selama mempelajari tentang Islam, saya pengen tahu nih sholatnya nih. Ya. Sholatnya yang udah sampai apa aja yang dihafalkan di dalam jenis-jenis ayat-ayat Al-Quran yang ada di sholat sama bacaan? Alhamdulillah, kalau untuk bacaan sholat sampai wudhu dan berdoa pun buat orang tua saya sudah bisa. Itu pun saya belajar alhamdulillah dari teknologi kita, YouTube. Oh iya bagus ya. Iya. Kenapa? Karena zaman sekarang yang saya ketahuan itu berbayar. Iya. Jadi ya karena saya keadaan seperti ini dulu, beda dengan sekarang. Ya saya lewat teknologi aja dulu deh. Ya bisa. Memang kalau kita untuk belajar
bisa banyak cara, lewat orang bisa, lewat sekolah bisa, atau lewat internet pun zaman sekarang kan sudah canggih. Tapi kalau mereka masih nggak terima, ya wis, nggak masalah buat saya. Oke. Nah, seperti itu. Terus selama mempelajari tentang Islam, saya pengen tahu nih sholatnya nih. Ya. Sholatnya yang udah sampai apa aja yang dihafalkan di dalam jenis-jenis ayat-ayat Al-Quran yang ada di sholat sama bacaan? Alhamdulillah, kalau untuk bacaan sholat sampai wudhu dan berdoa pun buat orang tua saya sudah bisa. Itu pun saya belajar, alhamdulillah, dari teknologi kita, YouTube. Oh iya bagus ya. Iya. Kenapa? Karena zaman sekarang yang saya ketahuan itu berbayar. Iya. Jadi ya karena saya keadaan seperti ini dulu, beda dengan sekarang, ya saya lewat teknologi aja dulu deh. Ya bisa. Memang kalau kita untuk belajar bisa banyak cara, lewat orang bisa, lewat sekolah bisa, atau lewat internet pun zaman sekarang kan sudah canggih. Iya, gitu ya. tergantung daya pikir kita, daya ingat kita. Betul. Yang penting ada kemauan, itu yang paling penting. Kemauan, ya. Sama aja mas, kalau di bahasa Inggris kan ABCD, bahasa Indonesia ABCD, kalau bahasa Arabnya alif ba ta sa. Tergantung kita niat. Untuk gimana, apa aja sama yang udah dilakukan semenjak udah bisa belajar, udah bisa sholat, apa aja yang selain sholat yang bisa dilakukan, yang udah bisa dilakukan? Nah, sementara cuma hanya saya fokus beribadah aja, sholat, dan ya sambil jaga-jaga ini jual motor. Oh iya. Ya paling ya baca, ibaratnya baca apa namanya tuh, Tasbih. ya Oh, iya. ibaratnya pakai tangan aja lah, nggak usah pakai tasbih. Yang penting kita sering istighfar terus. Tapi ngomong-ngomong, saya mau boleh tanya nih, kan sekarang kan udah masuk Islam nih sekarang kan ya, udah tahu cara berdoa segala macam. Kira-kira ada nggak nih orang tua didoakan untuk supaya dapat hidayah mengikuti? Saya tiap habis sholat itu kalau di masjid, karena saya hanya jadi makmum yang ngikutin imam masjid ya, dan setelah itu pasti ada doa-doa ya kan dari imam, dan kita khusus buat orang tua saya selalu saya lampirkan doa-doa saya biar mereka sadar dan menerima saya apa adanya, itu banyak Ya, amin. ya. Berarti, Soalnya jangankan orang tua, istri aja ikut minggat. ya Aku itulah. susah mungkin. Ya itulah memang itu duka yang paling berat yang dialami oleh mualaf. Ya diantaranya itu dari kehilangan harta, kehilangan istri, dan kehilangan pekerjaan. Sementara teman kita yang satu ini bisa dibilang kehidupannya kelas atas loh. Soalnya kenapa? Dia punya kantor kontraktor itu salah satu terbesar di Indonesia. Saya tahu namanya, cuman saya nggak usah sebutin. Otomatis dengan kehidupan punya perusahaan yang terbesar, salah satu terbesar di Indonesia, kan bisa dibayangkan gimana kehidupan yang glamornya. Cuman ya sesudah dia masuk Islam, situlah mulai dijauhkan untuk segala macam harta benda dan kesenangan yang selama ini diperoleh, diambil, bisa dibilang dikat gitu ya, sama pihak keluarga. Itulah akhirnya sekarang ya dari atas langsung turun ke bawah. Itulah yang bisa dibilang suatu ujian lah namanya. Memang ujian yang didapat itu beda saat orang mualaf, saat sebelum mualaf sampai sudah mualaf. Ini yang dialami memang. Kalau untuk sholat nih gimana? Ada yang bolong atau lancar terus? Rugi. Bagus. Kita rugi kalau ninggalin sholat. Bagus. Benar. Cuma 5 waktu pak. Ya. Terus 4, 2, 4, 3. Cuma itu aja. Masa ya susah? Masa ya nggak mau apa? Itu istilahnya meluangkan waktu.
Gini, maaf, saya koreksi dikit. Jadi 2, Ya. 4, Ya. 4, 3, Ya. 4. Ya. Gitu. Jadi 2 itu sholat subuh, Subuh. 4 itu sholat zuhur, Ya. 4 itu Asar. sholat asar, 3 3 maghrib. terus Isya. betul, 4 rakaat isya. Oke. Berarti kalau untuk pengetahuan tentang pengajian untuk semacam kayak majlis lain, udah ada majlis taklim, udah ada yang diikutin atau bagaimana? Udah ada 4 tempat saya. Udah ada 4, cuman ya saya mencari pengetahuan saya, ilmu saya tuh dimanapun saya kerja. Benar. Selagi itu bagus, tidak menyimpang, saya mau. Benar. Soalnya untuk suatu hal yang baru, apapun Iya. juga pasti harus mengenal dan mempelajari Iya. hal itu tersebut. Ibaratnya saya itu kan gelas kosong. Betul. Soalnya ibaratnya orang sekolah, pasti dia harus masukin pembelajarannya. Tuh. Nah, seperti itu. Berarti kalau bisa dibilang sekarang untuk mengaji baca Al-Quran udah sampai tingkat hafalan kah, atau udah bisa baca hijaiyah atau Al-Qurannya langsung? Saya lagi fokus ke hijaiyah. Oh iya. Berarti Tapi kalau untuk hafalan, saya alhamdulillah udah berapa ayat bisa untuk hafalan. Oke, bagus. Berarti udah alhamdulillah udah ada perjalanan bisa membaca ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, seperti itulah yang saya bisa bicara untuk sementara mengenai pengalaman dari siapa namanya? Denny Cahyana. Dari Denny Cahyana. Mungkin insya Allah untuk keterangan dan berbagi pengalaman kepada saudara-saudara muslim atau teman-teman di luar muslim, kalau mau pengen cerita lebih lanjutnya, insya Allah saya bisa berbicara lagi dengan teman kita ini, Denny Cahyana. Begitu aja dulu untuk sementara ini. Sebelumnya saya maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.